Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram, yang pada pertemuan kali ini insyaallah permasalahan yang akan kita bahas adalah permasalahan tentang Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Apakah dibaca atau tidak ketika membaca Al-Fatihah? Kalau dibaca, apakah dibaca dengan suara yang terdengar oleh makmum atau dilirihkan oleh imam yang hanya imam dan Allah saja yang mengetahui bahwasanya dia melirihkan bacaan basmalahnya? Nah, berkenaan dengan permasalahan ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan setidaknya 3 hadis di sini. Tetapi ada 2 hadis yang utama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu hadis yang ke-10, ke-11 dan ke-12 dari bab sifatis shalah. Hadis yang ke-10 adalah hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana nanti hadis Anas bin Malik ini dijadikan dasar bagi para ulama yang menyatakan atau berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca di dalam sholat atau dibaca namun dengan suara yang lirih. Ini dasarnya adalah hadis Anas bin Malik ini yang akan kita baca nanti setelah ini. Kemudian hadis yang ke-11 yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis yang ke-11 ini adalah dasar dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan jahr atau dengan keras oleh imam, sehingga makmum di belakang itu mendengar apa yang dibaca oleh imam, baik nanti di dalam Al-Fatihah maupun surah-surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Kemudian hadis yang ke-12 ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang nampak di sini beliau hendak menguatkan hadis yang kedua, yaitu hadis Nu'aim Al-Mujmir, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah hendaknya dibaca Bismillahirrahmanirrahim bersama dengannya, yang mana kedudukan hadis yang ke-12 ini sebagai penguat atau syawahid bagi hadis yang sebelumnya. Nah, terlebih dahulu kalau saya ukur malam hari ini kayaknya kita baru bisa membahas 1 hadis. Nanti hadis Nu'aim Al-Mujmir pekan depan insyaallah biidznillah. Karena ini jadi 1 buku saya bahas tentang permasalahan ini. Nah, nanti insyaallah kita akan lihat apakah mencukupkan waktunya untuk membahas hadis Anas ibn Malik ini. Baru nanti ketika ada waktu kita sambung dengan membaca hadis Nu'aim Al-Mujmir, dan kemudian akan kita paparkan pandangan-pandangan para ulama berkenaan dengan permasalahan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar dari permasalahan ini, dahulu ketika saya hendak menyusun tema atau isu tentang basmalah ini, ada 1 perihal yang menjadikan saya tertarik untuk menelusuri literatur-literatur yang membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam sholat. Terkhusus ketika saya melakukan studi S2 saya kan di bidang tafsir. Nah, studi saya di S2 di bidang tafsir ini yang saya telaah dan telusuri juga permasalahan Bismillahirrahmanirrahim ini. Para mufassir ketika menafsirkan tentang Bismillahirrahmanirrahim itu lebih banyak mereka
mengeluarkan semua yang ada di dalam dirinya itu untuk mengungkapkan bahwasanya bismillah itu begini dan begini. Sehingga ada mukjizat tersendiri di balik kalam Allah bismillahirrahmanirrahim ini. Nah, kemudian secara sosial yang saya dapati dahulu ketika pertama kali saya baru menyelesaikan studi dan pulang ke Samarinda, ketika saya mengetahui bahwasanya permasalahan bismillahirrahmanirrahim ini bukanlah permasalahan yang patut dijadikan polemik oleh kaum muslimin, untuk nanti membedakan kaum muslimin yang mengeraskan basmalah itu berada di atas bid'ah, atau nanti yang melirihkan itulah yang berada di atas sunnah. Tidak boleh demikian gitu kan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menuntun saya kepada satu kesimpulan bahwasanya membaca basmalah ataupun tidak membaca basmalah, mengeraskan basmalah ataupun tidak mengeraskan basmalah, itu bagi imam di dalam sholat dua-duanya itu adalah sunnah. Dan sebagaimana nanti akan kita bacakan pernyataan dari Al-Imam Ibnul Jazari berkenaan dengan permasalahan ini. Jadi ada salah seorang jamaah dahulu ketika saya tanyakan, Pak, di masjid ini biasanya bismillahnya dijaharkan atau dilirihkan gitu. Nah, sebagian jamaah ada yang mengatakan, oh tenang, saat masjid ini sudah kita kuasai, masjid ini sudah sesuai dengan sunnah. Subhanallah. Kalau dengan maksudnya apa sudah kita kuasai dan sudah sesuai dengan sunnah gitu kan. Ini pernyataan yang seperti ini mungkin bagi sebagian kaum merupakan satu kebanggaan kalau menguasai masjid, tetapi sebagai seorang muslim, dakwah itu bukan permasalahan menguasai atau tidak menguasai gitu. Kalau menguasai itu penjajahan gitu loh. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Aslam Abu Hanifah hafizahullah, bahwasanya dakwah ini mencerahkan. Jadi memberikan pemahaman dengan wawasan yang berimbang kepada masyarakat kalau didapati ada satu permasalahan yang mungkin terjadi perbedaan pendapat berkenaan dengan masalah ini. Tidak kemudian nanti kita mengatakan ini yang benar dan yang lain yang salah. Kalau nanti suatu masjid punya tradisi tertentu dalam mempraktekkan sholatnya, itu dianggap masjid di atas sunnah, atau nanti sebaliknya ketika berlawanan dianggap masjid tidak di atas sunnah gitu. Ini yang kami sayangkan, sebagian masyarakat masih ada yang berpemahaman seperti ini. Nah, maka melalui kajian kita malam hari ini, saya sampaikan bahwasanya mengeraskan bismillah ataupun tidak mengeraskan bismillah, dua-duanya adalah sunnah dan dua-duanya sesuai dengan sunnah. Hanya saja mungkin tidak didapati hadis yang sahih yang mengabarkan bahwasanya Nabi mengeraskan bismillahirrahmanirrahim gitu. Mungkin tidak didapati hadis yang sahih. Ketiadaan hadis bukan berarti sunnah tidak ada gitu loh. Karena sunnah itu adalah ajaran. Sunnah ini dapat kita lihat dari praktek yang dilakukan oleh generasi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu isyaratnya pernah disampaikan oleh Al-Imam Abu Dawud, idza ta'arada khabarani 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fanzuru ila ma 'amila bihi ashabuhu min ba'dih. Kalau Anda melihat ada dua kabar dari Nabi, artinya dua hadis dari Nabi yang kesannya itu saling bertabrakan, kontradiktif, maka lihat bagaimana para sahabat generasi setelah Nabi itu mengamalkan. Nah, ketika kita nanti mendapatkan pengamalannya di masa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dari para sahabat, maka yang diamalkan para sahabat itulah sunnah. Gitu. Dia masih masuk dalam koridor sunnah. Nah, ini sebagai pengantar. Bagaimana hadisnya? Kita baca terlebih dahulu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaihi. Anas ibn Malik radhiyallahu an mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, mereka dahulunya yaftatihuna, seringkali memulai salat. Iftataha yaftatihu itu membuka. Membuka itu memulai. Jadi memulai as-salah, memulai salat mereka dengan bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadis muttafaqun alaih. Ini redaksi yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihannya. Sampai di sini stop. Jadi tidak ada keterangan Nabi menafikan bismillah. Tidak ada keterangan dalam riwayat muttafaq alaih ini Nabi meniadakan bismillah. Tidak ada keterangan yang demikian. Kemudian terdapat keterangan-keterangan dari riwayat yang lain. Zada Muslim. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kesempatan ini membawakan ziyadah, tambahan redaksi dari Al-Imam Muslim. Apa tambahan redaksinya dalam riwayat Imam Muslim? La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Mereka, yaitu tadi yang disebutkan Nabi, Abu Bakar dan Umar, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan maupun di akhir bacaan. Ini tambahan redaksi dari Imam Muslim. Nah, tambahan redaksi dari Imam Muslim ini sejatinya bukan tanpa celah. Ada celah dalam periwayatannya, sehingga nanti di akhir penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar, riwayat Imam Muslim ini dikritik karena adanya illah. Nanti setelah ini akan saya sampaikan illahnya itu di mana. Illah itu dalam ilmu hadis adalah sebab kelemahan hadis yang tersembunyi, yang tidak nampak kalau hanya sekedar dilihat zahir atau yang nampak dari sanadnya saja. Tetapi ketika dilakukan penelusuran, pengecekan, penelitian yang lebih seksama, lebih dalam lagi, didapati adanya kelemahan dalam periwayatan tersebut. Nanti akan kami sampaikan kelemahannya di mana. Wa fi riwayatin li Ahmad, kemudian dalam riwayatnya Imam Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra, kemudian dalam riwayat yang lain li Ibnu Khuzaimah, dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna, mereka melirihkan. Wa ala hadza, nah maka dengan keterangan ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah, yuhmalun nafyu, dimaknai penafian, peniadaan bismillah yang ada dalam riwayat Imam Muslim, fi riwayati Muslim. Yuhmalun nafyu fi riwayati Muslim. Redaksi peniadaan yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim tadi dimaknai dengan makna peniadaan jaharnya. Jadi peniadaan disuarakan, bukan peniadaan tidak dibaca sama sekali, tidak, gitulah. Khilafan liman a'allaha, sebagai jawaban bagi mereka yang mengkritisi riwayat Imam Muslim dengan adanya illah. Jadi riwayat Imam Muslim ini, Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah itu dalam kitab beliau Tadribur Rawi menyebutkan ada 9 kelemahan tersembunyi. Saya nggak bisa menghafal 9-9-nya ini. Tapi yang paling kuat yang saya ketahui dan insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kajian malam hari ini adalah riwayat Imam Muslim yang ada redaksi penafian Bismillahirrahmanirrahim ini, gitu kan. Mereka tidak membaca Bismillah. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik oleh Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Al-Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi ini poros periwayatan di Basrah, artinya ahli hadisnya Basrah, yang para ulama itu mengakui kekuatan hafalan beliau. Jadi beliau itu mutqin hafalannya, sampai Imam Ibnu Sirin, salah seorang tabi'in yang juga berada di Basrah, itu pernah bermimpi melihat ada burung gagak yang mematuk mutiara, kemudian dikeluarkan mutiara lebih besar dari yang dipatuknya, gitu. Kemudian ada burung gagak yang kedua mematuk mutiara, kemudian setelah itu dimuntahkan kembali, mutiaranya besarnya sama seperti mutiara yang dipatuknya.
Dan yang ketiga, burung gagak mematuk mutiara. Ada burung gagak yang ketiga mematuk mutiara, kemudian dikeluarkan mutiaranya lebih kecil daripada yang dipatuk. Nah, ketika terbangun, Imam Muhammad bin Sirin mengatakan apa? Aku mentakwilkannya, yang pertama itu Hasan al-Basri, yaitu mematuk mutiara, itu menelan mutiara, kemudian dikeluarkan mutiara yang lebih besar lagi. Itu apa? Imam Hasan al-Basri itu mengambil fikih, mempelajari fikih, kemudian mengambil hadis, meriwayatkan hadis, masuk hadis itu ke dalam dadanya, kemudian beliau keluarkan lagi, itu bukan hanya hadisnya, tetapi keluar ilmu-ilmu faidah hikmah yang bermanfaat dari Imam Hasan al-Basri. Fikihnya keluar, nasihat hikmahnya itu keluar dari hadis-hadis Nabi yang masuk ke dalam dadanya Imam Hasan al-Basri itu. Burung gagak kedua yang matuk kemudian keluar sama besarnya itu adalah Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Kenapa kok demikian? Sebagaimana yang beliau hafal, seperti itu pula yang beliau ungkapkan ketika beliau menyampaikan suatu hadis. Jadi sama, kalau di hadis itu ada titik, titiknya itu dihafal pas pada posisinya itu gitu loh. Itu Imam Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi demikian. Jadi kualitas hafalannya itu kuat. Nah, adapun yang ketiga yang dia matuk mutiara kemudian dikeluarkan mutiara lebih kecil, itu adalah Muhammad ibn Sirin, saya gitu. Kenapa kata Imam Muhammad bin Sirin? Karena dalam menunaikan periwayatan hadis, Imam Muhammad bin Sirin ini sering melakukan syak gitu. Syak itu apa? Atau begini atau begini gitu. Jadi beliau sendiri mengakui tidak menghafal dengan tepat, dengan akurat sebagaimana yang dahulu diriwayatkannya. Padahal Imam Muhammad bin Sirin termasuk hufadz gitu kan, tetapi boleh jadi ini bentuk kesederhanaan beliau ketika beliau lebih memuliakan dua orang tabi'in yang lebih utama dari beliau, yaitu Imam Hasan al-Basri dan Al-Imam Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Nah, jadi Imam Qatadah inilah yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik tadi. Kemudian di dalam sanadnya Imam Muslim ini yang tercantum meriwayatkan setelah Imam Qatadah ini namanya adalah Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr. Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr, beliau ini faqih Syam, ahli fikihnya Syam, mukimnya itu di Syam. Nah, di dalam Sahih Muslim redaksi periwayatannya itu kataba kataba Qatadah. Jadi di riwayat ini ditulis oleh Qatadah, dikirimkan kepada kami. Baru kemudian disampaikan oleh Imam Al-Auza'i kepada muridnya Al-Walid ibn Muslim dalam sanad yang digunakan oleh Imam Muslim ini. Jadi di sini bisa kita ketahui proses tersampaikannya riwayat ini dari Imam Qatadah kepada Imam Al-Auza'i di Syam itu dengan kitabah. Nah, masalah atau tidak periwayatan dengan kitabah? Kitabah itu catatan surat, jadi tulis surat dikirimkan. Periwayatan dengan pengiriman surat ini dibenarkan dalam tradisi ahli hadis karena Nabi SAW itu mengirimkan surat kepada raja-raja. Artinya hadis dari Nabi itu tidak hanya disampaikan itu secara lisan didengar saja, enggak. Ada yang dalam bentuk catatan, dicatat oleh para sahabat baru kemudian dikirimkan. Nah, juru tulisnya Nabi itu para sahabat. Orangnya apa? Jujur, punya integritas gitu kan. Sebagaimana yang disampaikan Nabi, demikian pula yang ditulis oleh para sahabat. Permasalahannya sekarang Imam Qatadah itu beliau Allah takdirkan buta dari lahir gitu loh. Kalau periwayatan ini disampaikan kepada Imam Auza'i dengan tulisan, artinya kan ada juru tulisnya. Nah, juru tulisnya Imam Qatadah dalam riwayat hadis ini nggak disampaikan, dalam sanadnya itu nggak dicantumkan siapa dia, sehingga ini ada mata rantai sanad yang hilang gitu loh. Di dalam sanadnya Imam Muslim ini yang ada tambahan
mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu para ulama yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan di dalam sholat, mereka mentakwilkan atau menafsirkan riwayat muttafaq alaih yang sebelumnya tadi. Jadi kan riwayat muttafaq alaih hanya menyebutkan Nabi itu memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada penegasan makna bahwasanya mereka tidak baca bismillah sama sekali, enggak gitu. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memaknai hadis Anas bin Malik ini, mereka memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, maknanya adalah mereka memulai dengan bacaan surah yang ayatnya ada alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ini adalah nama dari surah Al-Fatihah gitu loh. Ini pemaknaan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini yang dipegang oleh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu mazhabnya Imam Syafi'i mengeraskan bacaan basmalah itu di dalam sholat. Nah, ini yang menjadi salah satu kritikan terhadap riwayatnya Imam Muslim. Nah, kalau kita lihat ini kan kritikan atau ilahnya ini ya kuat, bagi saya yang orang awam ini kuat, tapi nanti para ulama dia ada aja jawabannya gitu. Nah, kalau antum lihat nanti kitab-kitab para ulama yang mengeraskan basmalah itu segudang hujahnya, nanti juga yang melirihkan basmalah itu segudang hujahnya gitu. Yang meniadakan basmalah sama sekali nggak boleh baca basmalah, itu juga segudang hujahnya gitu lah. Nah, sampai di sini sebagai keterangan, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah itu dalam kitab beliau At-Tamhid menyatakan bahwasanya hadis Anas bin Malik ini mu'allal gitu. Terdapat illah. Jadi illahnya itu tidak hanya di dalam redaksinya Imam Muslim saja tadi yang dikirimkan dari Imam Qatadah kepada Imam Al-Auza'i yang berada di Syam. Nanti antum silahkan buka peta antara Basrah dengan Syam tuh jaraknya berapa. Sekarang kalau naik pesawat mungkin bisa cepat, tapi bayangkan ketika itu di zaman itu ngirim surat itu nyampe-nya itu kapan? Itu loh, ketika ngirim surat dari Basrah yang dia berada di ujung Irak, di dekat Teluk Persia, di Syam, Palestina sekarang ini gitu loh, tempatnya Imam Al-Auza'i. Antum bisa lihat itu dikirim ini hadisnya ini dari Imam Qatadah kepada Imam Auza'i di Syam ini, dan tidak dicantumkan siapa yang menuliskan itu. Ini satu dari sekian illah. Nah, kemudian ditambahkan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid lima fil Muwatta'i minal ma'ani wal asanid, bahwasanya hadis Anas ibn Malik ini selain redaksi muttafaq alaih loh ya, selain redaksinya Imam Bukhari dan Imam Muslim, redaksi yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini yang dibawakan Al-Hafidz Ibnu Hajar pertama kali. Nah, nanti redaksi-redaksi tambahan dari riwayatnya Imam Muslim saja, dari riwayatnya Imam Ahmad, dari riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya, itu diambil kesimpulan oleh Imam Ibnu Abdul Bar bahwasanya tambahan-tambahan redaksi itu muttarib. Muttarib itu apa? Muttarib itu tidak konsisten. Jadi nanti terkadang dikabarkan Nabi saja yang membaca, nanti Nabi saja yang disebutkan. Tadi kan yang riwayat muttafaq alaih yang disebutkan kan 3, Nabi, Abu Bakar, dan kemudian Umar. Nanti di riwayat yang lain disebutkan Nabi, Abu Bakar, Umar, tambahin Utsman gitu kan. Jadi nggak konsisten. Terus kemudian ada yang tambahan sampai khulafa ar-rasyidin al-arba'ah gitu. Nah, berdasarkan ini Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan ini riwayatnya goncang, atau namanya muttarib, atau tidak konsisten periwayatannya ini, kok kadang disampaikan demikian, kadang disampaikan demikian, sehingga tidak bisa penafian basmalah dengan hadis Anas bin Malik ini untuk dijadikan sebagai hujah. Jadi hadis Anas bin Malik ini tidak cukup kuat untuk menafikan itu meniadakan
untuk meniadakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu tidak cukup kuat menurut Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Nah, antum tahu Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar itu madhabnya apa? Madhabnya Maliki. Dalam madhab Imam Malik, Bismillah gimana? Enggak dibaca sama sekali, tidak jahar, tidak lirih, jadi hanya mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, bukan dengan hadis ini madhab kami berhujah untuk meniadakan Bismillah, tapi hujah kami untuk meniadakan Bismillah adalah yang diriwayatkan Imam Malik dari Ala ibn Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gitu kan. Qala Allah subhanahu wa taala, Allah mengatakan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini, aku bagi salat itu antara diriku dan hambaku, kata Allah. Nisfuhu li wa nisfuhu li 'abdi, setengah untukku, setengah untuk apa? Untuk hambaku. Dan hadis ini ada di dalam Sahih Muslim gitu, juga di dalam Muwatta'nya Imam Malik. Nah, apa yang dimaksud salat yang dibagi antara diriku dan hambaku itu kata Allah Azza wa Jalla? Berarti ini kan hadis qudsi gitu kan. Rasulullah ngeriwayatkan langsung dari Allah Azza wa Jalla gitu. Idza qala 'abdi, kalau hambaku itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin hadzali, ini bagianku kata Allah. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini bagian milikku kata Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau antum lihat ini ikrar tauhid rububiyah sampai di sini. Ini ikrar tauhid rububiyah, yang berhak memiliki pujian hanya Allah. Kemudian Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang menguasai hari pembalasan. Ini kan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Unsur penghambaan belum masuk di sini. Baru masuk unsur penghambaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru di sini ikrar uluhiyah. Tauhid uluhiyahnya itu masuknya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadzali wa li 'abdi, yang ini untukku dan untuk hambaku. Jadi ada dua sudah. Jadi hambaku ini sudah berikrar untuk hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah memohon pertolongan, dan ini adalah hak mutlaknya Allah untuk diibadahi. Baru setelah itu kan doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al, ini haknya hambaku. Jadi setelah ihdinas siratal mustaqim itu dan sampai akhir sampai waladdallin itu, ini milik hambaku karena itu doa. Jadi ini haknya hambaku, wa li 'abdi masa'al, dan hambaku berhak atas apa yang ia pinta. Nah, sisi argumentasinya di mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Fatihah di dalam hadis qudsi ini, Allah enggak mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah sendiri yang mulai Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin gitu loh. Allah sendiri yang mulai di dalam hadis qudsi ini Al-Fatihah tanpa bismillah. Sampai sini hujahnya Imam Malik kuat atau tidak kuat ini? Habis ini kan antum tidak berani baca bismillah nanti di Al-Fatihah. Karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita Al-Fatihah enggak pakai bismillah. Dan ini Abu Hurairah meriwayatkannya dari Nabi dengan redaksi apa? Sami'tu, aku dengar dari Nabi. Kalau Abu Hurairah dengar langsung dari Nabi, ini periode akhir. Abu Hurairah baru bertemu dengan Nabi kan tahun ke-7 Hijriah, bulan Muharram, akhir bulan Muharram masuk Safar ketika Allah memenangkan pertempuran Khaybar. Rombongan Qabilah Daus dari Yaman tuh baru tiba di Madinah. Di Madinah nggak ada Nabi. Di mana Nabi? Nabi di Khaybar. Datanglah rombongan Qabilah Daus ini ke Khaybar bertemu dengan Nabi. Artinya kalau Abu Hurairah langsung dengar dari Nabi gitu kan, maka hadis itu diucapkan oleh Nabi SAW pada periode akhir masa hidup Nabi.
antara tahun ke-7 Hijriah itu sampai Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah, gitu loh. Kalau ini yang terakhir dari Allah langsung gitu kan, artinya yang diamalkan harusnya yang ini, gitu loh. Lihat secara kronologi sirah nabawiyahnya, nggak pakai bismillah sama sekali ya. Nah, gimana gini? Ustaz Haidir ngasih subhat, hati-hati di majelisnya. Belum selesai, belum selesai. Nah, adapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu nanti akan kita baca hadisnya di hadis Nu'aim al-Mujmir di pekan yang akan datang. Abu Hurairah sendiri ketika sholat ngucapin Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Sebagai periwayat hadis di hadis Nu'aim al-Mujmir, nanti pekan depan baru akan kita baca hadisnya. Nah, hal ini kan menunjukkan yang diamalkan sahabat, ada sahabat juga yang membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini tidak menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah, bukan berarti apa? Bismillahirrahmanirrahim ini enggak boleh dibaca gitu loh. Nah, terlebih lagi kemudian di dalam riwayat yang lain yang saya masih ingat itu riwayatnya Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya qiraah atau bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mad dan qiraatnya qiraatnya Rasulullah, bacaannya Rasulullah terhadap Al-Fatihah itu perlahan-lahan faslan-faslan gitu lah. Per ayat, ayatan-ayatan. Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dan seterusnya sampai waladhdallin. Nah, di dalam hadis Ummu Salamah menyatakan bahwasanya bacaan Nabi ayatan-ayatan, per ayat, dan Nabi menjadikan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah gitu. Sekarang kalau antum analisa lagi, Ummu Salamah berada bersama dengan Nabi itu sejak kapan? Ummu Salamah masuk Islam kan bersama dengan suaminya Abu Salamah sebelum dinikahi oleh Nabi. Beliau dari qabilah Makhzumiyah, satu dari sekian as-sabiqunal awwalun gitu kan, yang pertama kali masuk Islam dan ikut hijrah di tahun kelima kenabian ke Habasyah. Artinya Al-Fatihahnya Nabi Muhammad yang dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sejak sedari periode Mekah gitu, yang didengar oleh siapa? Ummu Salamah. Baru nanti Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi di tahun ketiga Hijriah, perkiraan di tahun ketiga Hijriah, karena setelah wafatnya suaminya Abu Salamah kan wafat setelah perang Badar karena luka yang diderita akibat pertempuran Badar. Sepulangnya dari pertempuran Badar, lukanya semakin parah dan beliau wafat. Nah, setelah itu kan ada masa iddah. Nah, kalau dihitung-hitung masa iddahnya Ummu Salamah ini, karena ditinggal wafat suaminya kan arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Kalau nanti dihitung-hitung diperkirakan gitu. Pertempuran Badar bulan Ramadan. Pulang dari bulan Ramadan Abu Salamah masih hidup. Beberapa hari setelah itu lukanya parah baru wafat. Kira-kira perkiraannya wafatnya Abu Salamah itu paling bulan Syawal. Atau kalau tidak Zulqa'dah lah wafat. Sehingga kalau dihitung masa iddahnya Ummu Salamah ditinggal wafat suaminya itu kan berarti 4 bulan 10 hari, hitung 4 bulan setelahnya gitu. Sudah masuk tahun ketiga Hijriah, baru di situ Nabi melamar Ummu Salamah gitu. Nah, sehingga Ummu Salamah di situ mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika masih menjadi istrinya Abu Salamah ataupun sudah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai istrinya, Nabi Muhammad itu menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah, ayat dari Al-Fatihah. Nah, sampai di sini Al-Imam As-Sa'labi, penyusun tafsir Al-Kashf wal Bayan, beliau menegaskan bahwasanya Al-Fatihah itu turun 2 kali. Oleh sebab itu dinamakan As-Sab'u Al-Mathani, 7 yang 2. As-Sab' itu 7, Al-Mathani yang 2, 7 yang 2.
Apa dimaksudkan 7 yang 2? Ini penafsiran para ulama banyak. Ada yang menyatakan 7 yang 2 itu karena dibaca 2 kali di dalam sholat secara jahar untuk sholat-sholat jahriyah. Ada yang menyatakan dengan pendapat yang lain. Nah, yang dipilih oleh Al-Imam As-Sa'labi dalam kitab beliau Al-Kashf wal Bayan, itu kan salah satu referensi tafsir klasik, yang mana Al-Kashf wal Bayan ini nanti yang akan diringkas oleh Imam Baghawi menjadi Ma'alimut Tanzil. Itu bagi antum yang studi tafsir insyaallah mengetahui itu apa silsilah penyusunan sebagian dari kitab tafsir itu. Nah, di pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Imam As-Sa'labi rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya Al-Fatihah itu turun 2 kali. Nah, berdasarkan keterangan ini, kalau turun 2 kali, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Fatihah yang turun pertama kali itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang turun kedua kali, yaitu di hadis Abu Hurairah tadi, turun tanpa Bismillah. Dan dua-duanya turun dengan 7 ayat. Dua-duanya turun dengan 7 ayat. Nah, sampai di sini sayang saya nggak bawa mushafnya ini. Kalau saya bawa mushafnya yang riwayatnya Imam Warsh dari Imam Nafi, itu Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah tidak dihitung ayat. Jadi ayat pertama itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1, Ar-Rahmanirrahim ayat kedua, Maliki yaumiddin ayat yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Ini yang di dalam versi salah satu riwayat Imam Qiraat yang saya dapati mushafnya itu adalah riwayat Imam Warsh An-Nafi'. Nah, adapun yang antum lihat di mushaf kita ini riwayatnya Imam Hafiz Ibn Sulaiman dari Asim Ibn Bahdalah, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat ke-2, Ar-Rahmanirrahim ayat ke-3, Maliki yaumiddin ayat ke-4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat ke-5, Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Makanya antum buka mushaf, Siratal ladzina an'amta 'alaihim tuh enggak ada tanda waqaf di situ. Sebagai apa? Sebagai isyarat bahwasanya dalam riwayat Imam Hafiz yang diutamakan, yang muqaddam itu dibacanya nyambung. Tapi bukan berarti nggak boleh stop di situ. Silahkan stop. Kalau misalnya memang nafasnya nggak tahan, silahkan stop. Gitu. Silahkan berhenti di situ kalau tidak sampai. Namun yang dipilih oleh Imam Hafiz Ibn Sulaiman ini karena ini satu ayat yang muqaddam, wajah yang lebih diutamakan untuk membaca ayat ke-7 dalam riwayatnya Imam Hafiz Ibn Sulaiman ini dibaca tanpa berhenti di alaihim situ. Siratal ladzina an'amta alaihim itu tidak berhenti di situ. Tapi saya ingatkan ya, bukan berarti dilarang, enggak. Boleh berhenti di situ, silahkan berhenti. Karena berhenti ataupun tidak berhenti itu Quran gitu loh. Itu adalah Al-Quran. Jadi silahkan untuk berhenti di situ karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita kaidah membaca Al-Quran yang umum berlaku. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kalian yang mudah. Kalau mudahnya itu berhenti di situ, silahkan gitu loh. Kalau nanti mampu untuk nyambung, ya silahkan disambung. Nah, maka berdasarkan habis waktunya. Berdasarkan kesimpulan ini, inilah tadi yang menjadikan saya pribadi berkesimpulan bahwasanya Al-Fatihah itu dibaca bismillahnya ataupun tidak dibaca bismillahnya, dia adalah Al-Quran. Dilirihkan bismillahnya, dibaca pelan-pelan ataupun dijaharkan bismillahnya, dia juga adalah Al-Quran dan dia juga adalah sunnah.
para sahabat mempraktekkannya, baik yang menjaharkan maupun yang melirihkan, itu dua-duanya dipraktekkan oleh para sahabat. Siapa-siapa saja para sahabat yang menjaharkan Al-Quran ini kebanyakan mereka di Mekah. Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau kan khalifahnya kaum mukminin di Mekah. Ketika mengimami kaum muslimin di Mekah, beliau menjaharkan bismillah. Kemudian Abdullah bin Abbas, muftinya Mekah, juga mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Madinah, beliau mengeraskan bismillah juga, yang nanti akan kita baca hadisnya di hadis Nu'aim al-Mujmir pekan yang akan datang. Sehingga para sahabat yang di Mekah ini hampir semuanya mengeraskan basmalah. Dilanjutkan generasi tabi'in, yang saya dapati riwayatnya yang sahih itu dari Atha ibn Abi Rabah, salah seorang muridnya Abdullah bin Abbas, menyampaikan kepada muridnya Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij bahwasanya beliau mengeraskan bacaan basmalahnya. Abdul Malik ibn Juraij ini punya murid Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah punya murid Imam Syafi'i. Jadi kalau nanti dirunut genealoginya itu, jadi silsilah keilmuannya itu, kenapa kok Imam Syafi'i lebih memilih mengeraskan basmalah? Ya karena para tabi'in dan para sahabat di Mekah itu ngeraskan basmalah gitu loh. Bismillahnya dikeraskan. Antum nanti bisa baca tulisan saya di internet, ada. Cari aja Haidir Rahman tradisi basmalah di Mekah. Ada diterbitkan di jurnal. Kalau yang di buku ini dengan permasalahan yang lain saya kumpulkan gitu. Kalau yang di jurnal itu saya tulis untuk merekam bagaimana bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan di Mekah. Nah, kemudian para sahabat, belum habis kan? Para sahabat yang melirihkan ini Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Kemudian bersambung kepada para tabi'in setelahnya, yang mana nanti mengkristal ke pandangannya Imam Abu Hanifah di Kufah. Oleh sebab itu dalam madhab Hanafiyah, dalam madhabnya Imam Abu Hanifah, bismillahirrahmanirrahim itu dilirihkan. Dan kemudian pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, sehingga dalam dua madhab ini, madhab Hanafiyah dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, bismillahirrahmanirrahim itu dibaca namun dilirihkan. Karena Imam Ahmad tadi yang meriwayatkan la yajharun, mereka tidak menjaharkan tapi tetap membaca tapi dilirihkan. Nah ini yang dipegang oleh dua madhab ini, Hanafiyah dengan Hanabilah, melirihkan bacaan basmalah. Kalau antum lihat Imam Ahmad di Baghdad, Imam Abu Hanifah di Kufah, ini satu wilayah besar Irak gitu loh. Madhabnya para fuqaha di Irak itu melirihkan, madhabnya Mekah itu menjaharkan. Nah Imam Malik di mana? Imam Malik di Madinah gitu loh. Imam Malik di Madinah. Lah kenapa kok Imam Malik nggak baca sama sekali? Ya, Imam Malik ngeriwayatkan hadis Abu Hurairah tadi, yang Allah membagi sholat itu menjadi dua, artinya Al-Fatihah yang di dalam sholat itu nggak pakai basmalah gitu loh anunya. Yang diambil kesimpulannya oleh Al-Imam Malik, dan ini menjadi madhab Malikiyah. Nah terakhir, kenapa tadi saya mengatakan bahwasanya dua-duanya adalah sunnah dan dua-duanya adalah Al-Fatihah gitu. Itu sebagaimana tadi sudah saya sampaikan hujah-hujahnya. Kemudian ini saya tutup dengan ucapannya Al-Imam Ibnul Jazari, Khatimatu Al-Qurra, penutupnya para ahli qiraat. Dan beliau ini secara fikih madhabnya madhab Syafi'i. Adapun secara akidah yang zahir dari beliau salafiyun gitu. Seorang salafi. Ini terlihat dari bait-bait syairnya dalam Thayyibatun Nasyr, berapa kali beliau itu menganjurkan kita
untuk berpegang dengan apa yang diamalkan oleh para salaf. Itu di beberapa bait-bait dalam kitab beliau Thayyibatun Nasyr. Thayyibatun Nasyr ini manzumah atau bait-bait untuk matan qiraat dari kitab beliau An-Nashr fi Qiraati Al-Ashr. Jadi beliau punya kitab besar dalam ilmu qiraat itu namanya Al-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Jadi turuk-turuk jalur-jalur periwayatan qiraat yang 10 yang dikenal oleh para ulama qurra hari ini, para ulama qiraat hari ini dengan qiraat Ashrah Al-Kubra. Itu adalah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr fi Al-Qira'ah Al-Ashr ini. Nah, Imam Ibnul Jazari mengatakan wahadhil aqwal, pendapat-pendapat yang demikian ini, yang tadi mengatakan ini ayat, ini bukan ayat gitu kan, tarji'u ilan nafi wal isbat, kesemuanya itu mengerucut kepada menetapkan basmalah sebagai ayat atau tidak menetapkan basmalah sebagai ayat. Ilan nafi wal isbat, nafi itu meniadakan basmalah sebagai ayat atau menetapkan basmalah sebagai ayat. Walladzi na'taqiduhu, yang saya yakini kebenarannya, anna kilaihima sahihun, dua-duanya sahih. Baik yang menetapkan bismillah itu sebagai ayat maupun yang menafikan bismillah sebagai ayat, itu dua-duanya sahih. Wa anna kulla dzalika haqqun, dan tiap-tiap dari keduanya itu adalah hak. Fayakunul ikhtilafu fiha kakhtilafil qiraat, maka ikhtilaf perbedaan ini sama seperti ikhtilaf qiraat. Ikhtilaf qiraat itu kan kalau antum baca Al-Fatihah dengan riwayat Warash misalnya, antum membacanya Maliki Yaumiddin, ma-nya pendek. Jadi antum menafikan alif. Ada huruf alif setelah ma, di situ antum nafikan satu huruf. Tapi ketika antum membacanya dengan qiraat Hafs Maliki Yaumiddin, antum isbat, tetapkan ada alif di situ. Sebagaimana huruf ini boleh dinafikan, boleh diisbatkan dalam satu qiraat, demikian pula basmalah boleh dinafikan, boleh diisbatkan dalam satu qiraat, dan dua-duanya itu benar. Sehingga dalam hal ini nggak perlu kita untuk mengatakan masjid yang mengeraskan basmalah itu tidak di atas sunnah gitu, nggak boleh. Atau nanti masjid yang melirihkan basmalah sudah sesuai dengan sunnah. Enggak, dua-duanya itu sesuai dengan sunnah. Baik yang mengeraskan basmalah maupun yang melirihkan basmalah, yang membaca basmalah maupun tidak membacanya sama sekali, dua-duanya adalah sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.